Jadi sing tumbas niku boten ngertos niku cara milarine sing tumbase. Terus kados pundi ketika milari bawang niku memperoleh bawang niku carane pripun kan boten ngertos. Uninge bawa barang niku angsal. Cuman permasalahannya Kang Mufid niki mboten ngertos. Iki sing dijukut sampai siapa niki? Nah, sehingga masih ada kemungkinan bisa jadi halal, bisa jadi tidak. Mangga salajengipun acara sesi tanya jawab nggih ingkang badhe dipun pimpin dumateng panjenenganipun Al Ustadz Cahyani SAG. Mangga bilih wonten pertanyaan baik terkait kelawan kitab Irsyadus Sari ingkang sampun diwaos-wau ugi permasalahan-permasalahan umum kang terjadi dateng masyarakat. Dumateng panjenenganipun Al Ustadz Cahyani SAG, mangga kangge mimpin acara menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para romo kiai, para sepuh ingkang kula hormati, mobil khusus menenpun Ki Haji Muhdi Miftah selaku Rais Syurah MW Jon Gebang, ugi kiai-kiai sanese kang boten saged kula sebut satu persatu, para asatidah, para banom-banom NU, juga pengurus JKH kang kula hormati, Bapak KU serta perangkat Desa Kalimekar yang kami hormati, dan para hadirin Jamiah Yaumul Istima yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita memasuki sesi tanya jawab. Kami semoga akan dumateng para nahdi-nahdiyat barangkali ada yang bertanyakan baik yang berkaitan dengan pembacaan kitab tadi yaitu tentang paman dan bibinya Rasulullah, ataupun yang berkaitan dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan syariat Islam. Barangkali ada sudah disiapkan dari rumah, ada sudah pertanyaan, monggo untuk ditanyakan, nggak usah malu-malu, walaupun pertanyaannya enteng sepele tapi insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Belum tentu kita juga akan tahu permasalahan itu. Untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan, 2 pertanyaan kangge para bapak dan 1 pertanyaan buat ibu-ibu. Mangga saking ibu-ibu krihin beri wonten kang andeng tanglet 1 pertanyaan jatah kangge ibu-ibu karena protes kehadiran katai bapak-bapak. Monggo bilih wonten saking para ibu, para banom atau kang sanese. Wakil setunggil ibu-ibu. Betul dan wakil ibu-ibu Jamali Mubin. Angsal, ini kan kamu tengah ngacung nih kak, wonten, kamu ji, mikir pun disetunggi. Ya sok pakai mikrofon biar semuanya bisa dengar. Sebutkan nama dan juga banomnya dari Fatihat Muslimat Ibnu PPNU atau Jamiah desa mana, daerah mana, mangga. Sambil perkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Faridah dari Kalimekar, Muslimat Kalimekar. Insya Allah pertanyaan boten nyangkut teng wau persoalan nih, persoalan pribadi. Zaman saniki siweg wonten, siweg kathah, siweg filar, tiang ngilari bawang merah. Lah niku pertanyaan saking kula,
bawang merah niku saumpami kula milet tumbas karena dia badhe menjual nggih kula dijual ditumbas, hukumnya bagaimana, halal atau tidak? Mekaten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selajengnya saking para bapak monggo. San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Pak Kyai. Tanglet niku masalah bidang mboten supados ning para nabian. Niki kula ning para kala umum mengketen ari wong tahlil ndase odak-adik maknane hampir napa niku. Mangkane wonten sing lelet keding niku. Bun semonten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo setunggal malih saking para bapak. Monggo biri nggih mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah ubudiyah, kita mengenal ada 4 mazhab, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Masalah ubudiyah ini dari mazhab manakah yang sekira-kira sangat mendekati kepada Rasulullah, terutama masalah sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. 3 pertanyaan dalam season pertama sudah masuk. Yang pertama perwakilan dari Jamiah Ibu-ibu yang mempertanyakan tentang jual beli bawang merah, di mana bawangnya itu adalah hasil mencari atau gorek-gorek. Nah niko hukum jual belinya kalau seandainya kita membeli itu hukumnya gimana? Kangge pertanyaan pertama kula sawon dumateng Al Mukarram hukum tukun nggih. Kiai Akhid kula semoga kangge menjawab pertanyaan pertama. Pangapunten saderenge badhe mempertegas pertanyaan mawon nggih, niki mempertegas pertanyaan sanes kepada kula jawab. Jadi saumpama misale bawang lagi panen, iku akeh bawang pada protol. Nah, terus akhir kula sing sebagai ngluruhi tak cukuti. Lumayan. Terus didol ning Malim Yani. Malim Yani weruh yen bawang kula niku bawang hasil oleh luruh luwi-luwi protolan. Bagaimana hukumnya Malim Yani sing weruh tuku bawang tengkula bawangnya oleh protolan ning kono. Mungkin maksudnya ngoten Bu nggih. Nggih niku lu jelase ngoten. Karena teng griya teng ajenge kula ken ider mawon, malim bawang malim. Gak sering ku nawani, gak sering nawani. Pangapunten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertama aktul be. Aktul be itu ridwan biridho. Bakar ridho karo ridho hukumnya sah. Tergantung luruwe. Lamun luruwe bener-bener ikhlas kang duwene orang merotoli kang mesu utuh. Niki kang luruwe kalau kewang-kewunge merotoli kang mesu utuh. Nikah kang dadi harame wong kang ngadol. Ari jual beline sih yang ridon biridho ya wis sah. Tidak ada koid apa-apa, bebas.
Nah, kecuali kang luruhe mau kewang-kewong merotoli kang mesi butuh aro laka majikane ngeraut, ya niku hukume kang luruhe. Ari jual beli sih menurut kula niku ridon birido, kang tukune ridho, kang adol ridho, beli uruh nyolong, beli uruh apa, niku hukume sah jual beline. Menurut kula, pilih wonten terang sanes, monggo. Pintane cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pilih Kang Khojin ajang nambai tentang hukum perihal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan mencari sisa-sisa atau bekas bawang yang sudah dipanen, sebenarnya bukan bawang saja nih ya. Ada bawang ataupun tebung, pari, kemudian juga jagung dan lain-lain lah. Itu terlaku di sebagian masyarakat kita, bukan hanya di Gebang saja, di daerah lain pun sama. Nah, pertanyaannya, bolehkah mencari berkaitan dengan sisa-sisa yang habis dipanen itu? Maka seperti yang dijawab oleh beliau, Kiai Ahid, hukumnya adalah boleh jika saling ridho. Lah terus bagaimana cara mengetahui kita ridho atau tidak pemiliknya itu? Ya kita lihat dari kehidupan seharinya, itu ya. Kehidupan sehari-harinya orangnya yang memiliki tanaman tersebut kira-kira biasa, dermawan, atau sebaliknya. Orangnya ini suka sedekah atau tidak, orangnya gampangan atau malah sedikit-sedikit dipermasalahkan. Ini bisa dilihat dari kehidupan keseharian. Kalau orangnya itu misalkan adalah dia setiap hari hidupnya serba dipermudah, gampang lah, seperti halnya mangga jatuh, itu sama saja, itu hukumnya seperti itu. Ini dilihat dari keridoannya, itu ya, melihat dari kebiasaannya. Tapi kalau ternyata orangnya adalah satu, jangankan bawang yang begitu masih banyak sisa-sisanya, misalkan mangga jatuh satu saja itu sudah banyak apa komentarnya, banyak omongannya di belakang itu macam-macam dan seterusnya. Wah, itu berarti menunjukkan tidak ridho, berarti hukumnya tidak boleh, itu haram gitu ya. Nah ini kalau memang tidak ridho. Tapi kalau memang orangnya adalah diketahui, jangankan itu mangga biasa, umumnya juga seperti itu. Kalau memang sudah dipaneni dan seterusnya, ya itu berarti silahkan diambil ataupun dimakan oleh makhluk dan yang lain-lain, ya berarti itu sudah dianggap ridho. Jadi satu cara mengetahui kita ridho atau tidak adalah melihat per individunya, per orangnya. Ini tanaman bawang milik siapa dulu ini ya. Wah, itu miliknya Kaji A misalkan. Wah, jangan-jangan itu Kaji Mufid, ini orangnya beliau ikhlas ridho, gampangan, wis nggak apa-apa itu. Masih ngadik, masih wutu pun diambil juga nggak apa-apa itu sih ya. Kalau milik Pak Kaji Mufid misalkan. Tapi kalau milik Pak Kaji Yani, wah, unta-untaannya pun kalau keluar itu tidak boleh diambil itu ya. Nah ini misalkan kalau begitu jelas haram. Ini dilihat dari per individunya, personel yang memilikinya, satu. Yang kedua, kalau tidak diketahui bagaimana ini orangnya, sifatnya seperti apa dan bagaimana kondisi dari orang yang memilikinya, maka dikembalikan pada umum uruf adat ya. Biasanya kalau mengambil sisa-sisa bawang seperti itu, ini diperbolehkan apa tidak? Umumnya masyarakat sekitar Gebang itu ikhlas ridho apa tidak? Oh, umumnya ridho, kalau tidak banyak sih misalkan, ya berarti itu halal. Tapi kalau umumnya tidak ridho, ya tidak halal. Itu seperti itu. Ini melihat daripada satu orang yang memilikinya, kalau tidak diketahui berarti melihat pada umumnya, gitu ya. Maka disitulah kemudian berlaku yaitu al-adat muhakkamah. Hukum adat itu nanti bisa menjadi hukum dengan melihat apa namanya kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan ini pasti berbeda-beda setiap orang itu ya. Nanti punya sifat yang berbeda-beda. Juga lingkungan masyarakat pun pasti berbeda-beda. Masyarakat Gebang karena senang sedekah, senang dengan apa namanya kebaikan, senang dengan
apa namanya hal-hal yang bersifat positif, ya mungkin lebih ridhonya itu lebih besar dibanding dengan masyarakat yang lain mungkin gitu ya. Ini jadi tidak bisa kita pukul rata itu ya. Itu saja yang saya tambahkan. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup ya para bapak, para ibu terutama yang menanyakan. Jadi yang jelas jual belinya kalau memang ada ijab itu adalah sah, cuma permasalahan pengambilannya. Cuma kadang kalau majikan yang punya bawangnya atau yang punya mangga yang jatuhnya kemudian melarang, berarti tandanya tidak ridho. Bawang potolan majikannya beloli aja dicukuti, berarti olah ridho. Nah niku ari kang majikannya tole oli seperti al adat muhakamah biasanya ning gebang bakal potolan ya wis milik umum sapa sing kersa jukut. Nah niku nembe insyaallah halal lan ridho kang gadae. Tapi lamun kang gadae wikan bawang, wikan pantun, wikan jagung tole kang gadae ngawasi boten angsal atau ngopi tulisan dilarang mengambil karena belum tuntas, berarti tanda beli oli dicukuti, maka niku boten halal. Nah niku jelas nggih? Nggih mangke Memperjelas niki. Niki mungkin permasalahannya mekaten. Jadi sing tumbas niku boten ngertos niku cara milarine. Sing tumbase. Terus kados pundi ketika milari bawang niku memperoleh bawang niku carane pripun kan boten ngertos. Uninge bawa barang niku angsal gegolet koten mawon antar angsal gegolet protolan. Wikan ketika gegolet kados pundi kan sing tumbas kan boten ngertos. Nah niku nyuwun diperjelas mawon. Permasalahan niki biasanya hari ibu-ibu niku pengennya sing kira-kira instan langsung dipakai dalam kehidupan sehari-hari koten mawon monggo. Pangapunten. Langsung mohon nggih diterusak. Berarti monggo tambahi. wonten pengembangan pertanyaan terus tadi untuk yang mencari senjukut niku pun jelas. Nah sekarang tadi Malim Mufid ditawari wonge bolak-balik mawon Malim bawang Malim. Padahal beliau ngerti bahwa niki wong oli protolan lurun sawah niki ya. Nah boleh tidak. Cuman permasalahannya Kang Mufid niki mboten ngertos. Iki sing dijukut sampai siapa niki? Nah, sehingga masih ada kemungkinan bisa jadi halal, bisa jadi tidak. Kalau demikian maka tadi ada yang menjawab itu subhat niki ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat niki ya. Bahwa yang halal itu jelas halal, yang haram ya haram, di antara keduanya ada subhat. Kalau memang belum diketahui berarti hukumnya subhat. Kapan subhat berarti ya sebaiknya adalah dijauhi, dihindari. Sebab barang siapa yang berani sembrono ceroboh dengan subhat maka akan terjerumus di dalam keharaman. Niku mukaten mawon. Lah terus solusinya ya orang usah dibeli tapi Malim Mufid ngupai duit mawon. Iku melas wong tua niku. Mas bibi iki kang sampean. Nah, ya begitu mawon. Wis bapake ora usah digawan niku. Wonten nggih. Ari kula si wong Kalipasung kang dagang bawang protolan wong pelayangan. Ora welu oli nyolong, ora welu protolan murah. Toli ridho birido ki dianyang semena oli. Ya wis ridho kabeh. Pun nggih. Alhamdulillah mugi-mugi mawon kula sedaya sanget memahami boten kangge ibu-ibu mawon ugi bapak-bapak buat istrinya tumbas bawang ya seperti wow Kiai Akhid ya wis belah yang beli werun cukup deh. Oh boten kangge pertanyaan ke kaping kali nggih menika perihal kaifiyat tahlil biasane ae wirid atau tahlil boten tahlil mawon sampai ba'da salat kula wirid iku endase goyang-goyang awake goyang-goyang nggih awake goyang-goyang niku makna lan arti tujuane kados pripun kangge menjawab pertanyaan puniki kula semoga dumateng Kyai Haji Muhdi Miftah monggo kula semoga matur suwun sederengipun masalah niki niku nggadai para ulama nggadai pemanggih krihin nggih terlepas datang masalah thariqah
menurut Imam Ghazali ati kula kabeh niku anak lapisane ngoten. Bahkan lapis pitu nggih tengah sini. Lapis pitu lamun anggap bunder ngoten nggih bulat ini, maka lapis pertama kemudian ke dalamnya ada lapis kedua, ada lapis ketiga, 4 sampai 7. Di lapis ketujuh yang ada di dalam itu Allah tanamkan yaitu iman kita. Oleh karena itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah dalam arti sini adalah apa? Mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki berdasarkan datang hadis bahwa inna fil jasadi, bahwa di dalam awak kula niku wonten mudghatun. Nggih niku nganggene daging napa getih? Daging nggih. Segumpal daging niku. Nah, teng rikut hadis terusakene nggih menika lamun daging niku daging sae maka jasade dados sae. Lamun daginge niku blesak maka awake ugi blesak. Nah saniki pengertosane daginge bagus blesak kupripun? Ari daging niku kan saking barang daharan. Gula lemu sebabnya apa? Wekel mangan. Lamun boten wekel mangan, punten kados Ustaz Mufid, mangane si akeh kan ki. Mau cuma beli dari daging niki, tapi saking dagingnya yon bagian beli anu mulus bagus, ya amalnya tadi bagus, ngoten dong maksudnya. Nggih niki. Nah lamun kula dahare wau kados wau, boten ngati-ati. Ana bawangnya sing kaya mengkenen anaknya kados mengoten, maka ndadosaken daginge niku daging ingkang awon, daging ingkang blesak, nyebabaken datang tingkah laku lan ucapan kita ugi kurang sae. Lamun uwong ana sing ngomong sering ngobrolakene ngobrol bari satuan, antara satuan bari satuan bisa ngobrol tapi insyaallah kali mekar silahkan dia anane sing belah lor-lor bangkana akeh kalau biasane niku nembe ketemu kono wis langsung waduh sing kira-kira sing endi sih lah niku kene maning asu ira ya. Nah jadi satuan bari satuan bisa ngomong insyaallah lamun nggih menika daging niku sae ucapan lan tingkah laku niki ugi sae minimale kang maune blesak gelem diarahaken dateng kesaenan nggih. Nah napa sini daging niku ala wahyal qalbu niku kumonine ati. Nah cabe Imam Ghazali dipun nindikaken ati niku wau pula disebutaken wonten 7 lapis. Kebagusan kang kebusan ingkang saged mlebet dhateng ati ning nyangkol bareng gabung bari sing kang lapis kang kaping 7 kang ana ning jero pisan cepet. Napa sebabnya? Sebab lapisan-lapisan niku wau boten wonten nuqtatun sauda, langka bintik-bintik hitam. Lamun jarene kene semonine apa intip ta apa nggih wae lamun wesi kah tayeng ngoten ta nggih. Lamun langka tayenge ningkana maca Al-Qur'an kados wauda napa wau enjing ngoten, maka ayat Quran
Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Langsung agian pada teka. Niki ditambah mali ayat mali idza qur'al qur'anu fastami'u lahu. Wah, ngrungokaken bener. Gedag atine kula kelawan gerakaken sikil gedag ning suara Al-Qur'an. Kita alhamdulillah niki Gusti Allah naparane gerakaken ati kula kabeh sampean kabeh saniki dugi dateng majelis taklim ingkang sae niki. Mugi-mugi mawon Gusti Allah maringi keriduan dumateng kita sedanten. Nah saniki keterkaitannya kalih goyang. Goyangnya awak atawa endas lan seterusnya. Niku kangge ahli thariqah keranten wau qalbun kang ati tengruka niku bagi pitung lapis niku kang anane sing jero ning menika iman kita. Kelawan disebutkan lafaz Allah datang riku kula gerakakene sing jero ta sing jaba. Lamun kula ngangge lisan maka berarti sing jaba. Nggih. Lamun sing jaba berarti kula gerakaken kedah kudu rosa. Tapi lamun sing jero gelis wis contone kemawon mekaten. Wiwitan uwoe akeh rayut. Waduh pelem wis mateng-mateng kaya kowe kene lang asing tiba lah. Ngoten wau kan disebataken ngoten tiba talen njaluk ridone. Ngoten pengen pisan pelem kon ka. Kulane sentimen luru trasi. Dipaku oh. Pengalaman sekali ke pengalaman. Nah, napa kira ambrol kita ambrol. Nah, ambrol dioyak dah boten. Boten sebabnya saking apa? Saking lebet. Terus kula pengen bol katakan boten goyang boten apa? Ayo sing jero maca la ilaha illallah, maca Allah, maca subhanallah sing jero. Dados napa? Boten perlu wonten gerakan dan seterusnya. Saged boten. Oh, rada angel alias angel. Ngomong rada angel alias angel niku Kak. Niki. Nah, kula saged dia saking jaba da bila menjaga lamun sing jaba wiwitan kudu diprimen. Dierok ora digoyang ngonon. Nah, goyangane niku mulut ahli thariqah nyatane goyangi ati kula kabeh. La ilaha illallah. Bahkan boten niku mawon ucapan kulane ini dianjingaken ning ati. Kira-kira bergetar Allah 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 Khoten. Terus loh niki ahli thariqah mangkaten dados nyatane nggih napa ngangge perantara kemawon kita goyangaken awak kula kanggo supaya bisa mancing langsung ning ati kula kabeh. Dados saniki boten perlu dipun masalahaken kegoyangane niki lan seterusé. Mungkang dadi permasalahan mungkin ya kula pernah ningal dateng Facebook. Nggih. Ning Facebook pada melu wiridan. Nah ning wiridan ana lanang wadon. Saking asyike sampai ngadeg. Niki diandawise Kang akhirnya nyun ngapunten kula teng napa
tang YouTube apa tang Facebook niku sampai wong wadon menika beli inget ning aurate dewek. Sampai ngerangkul ning wong lanang dudu suamine. Naudzubillah. Niki dados mulane datang Islam menika sekawan kena dipun cepeng. Khudur ini khudu tawaddu kalih napa rene isine tadarru. Sekawan niku kedah dicepeng. Khudur berarti napa kula kedah sadar hadir kula niku wonten. Jadi lamun zikir ya zikir kangge bisa jaga awak dewek. Lamun dewek ya niku wow berarti boten saged mengendalikan hawa nafsu. Lah mokaten mawon lah kita nih ngadisipun. Matur suwun. Alhamdulillah. Cekap nggih. Cukup jelas. Niki Kanjeng Nabi pernah dawuh datang Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, dengarkan perkataanku. Kemudian Sayyidina Ali mendengarkannya. Kanjeng Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah dan untuk didengarkan kepada Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi Muhammad sambil menoleh ke arah kanan dan kiri dan lalu ditirukan oleh Sayyidina Ali. Artinya apa? Disitulah menggelengkan kepala. Dan Kanjeng Nabi Muhammad ketika mengucapkan la ilaha illallah sambil menoleh ke kanan dan kiri sambil memejamkan meripatnya ya. Lalu ada bahwa berzikir mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana yang terangkan dalam kitab Kifayatul Atqiyah atau Salamul Fudola, caranya ngeten, la ke arah kanan, la ke arah kanan, la ilaha ke arah depan, la ilaha illallah ke dada. Itu jadi bukan haram, bukan makruh, tapi matlubun, dan ini diperintah apa merupakan tuntutan ketika zikir la ilaha illallah. Tapi yang terpenting dalam membaca zikir atau qiraah adalah khusyuk. Ketika kita harokah, menggerakkan badan atau menggerakkan kepala ketika berzikir, kalau kita menjadikan ketidakkhusyuan, maka fasukun aula, maka anteng lebih utama. Tapi kalau harokah, menggerakkan badan, menggerakkan kepala ketika berzikir akan menambah kekhusyuan kita, kehuduan atau ketadoruan, ketawaduan, maka harokah lebih utama. Jadi tergantung diri kita. Sama dengan mengucapkan zikir antara jahar dan siri. Kita tidak boleh menghakimi terhadap orang yang berzikir keras. Tapi kalau dia berzikir keras dengan menambah kekhusyuan, lebih baik. Ya. Seperti sahabat Abu Bakar dan sahabat lain dicontohkan semuanya. Ketika zikir pelan, ketika zikir keras, semuanya ada manfaat dan fadilahnya masing-masing. Jadi, wau sampun wonten ibaratnya sampun wonten tuntutane sedanten. Menggerakkan kepala ilaha illallah atau menggerakkan badannya nggak apa-apa selagi itu menambah kekhusyuannya. Tapi kalau menghilangkan wal al-harokat tazhabu khusyu' fasukun aula. Itu intinya. Matur suwun. Matur suwun, ya anggap cekap mawon nggih karena waktu sampun mendekat jam 11. Menginjak pada pertanyaan ketiga,
yaitu tentang ubudiyah dan kaitan dengan imam madhab atau madhab tertentu. Pertanyaannya, madhab mana yang lebih dekat atau mendekati kepada Rasulullah? Madhab mana dari beberapa madhab mana yang mendekati kepada Rasulullah? Kangge pertanyaan Kang Abid kula suwun dumateng Kang Khozin kangge menjelaskan atau menjawab pertanyaan kami. Kula semonggaken. Matur suwun. Perlu diketahui bahwa munculnya madhab itu setelah Rasulullah tidak ada. Kanjeng Nabi wafat, para sahabat juga sudah tidak ada yang langsung menyaksikan pada Kanjeng Nabi. Kemudian mulai zamannya tabi'in, di situ kemudian adalah madhab. Dimulai dari madhab Abu Hanifah, kemudian madhab Maliki, lalu kemudian madhab Imam Syafi'i, dan kemudian madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini sebenarnya adalah dari keempat-empatnya itu beliau merupakan, ini yang saya sebutkan 4 saja, sebenarnya bukan 4 sih, madhab itu ada 10 itu ya, termasuk Imam Ats-Tsauri, Imam Atha, kemudian Imam banyak itu, Imam Auza'i dan lain-lainnya itu ya. Tapi Dawud Adz-Dzahiri juga termasuk diantaranya. Cuman yang selain 4 ini adalah merupakan mazhab yang ghairu mudawwan. Tulisan-tulisan kitab-kitabnya tidak terbukukan, sehingga dikhawatirkan terjadi pemalsuan, terjadi hal-hal yang tidak sesuai nanti. Maka yang diakui oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan sebagai pedoman adalah 4 madhab itu. Nah terus dari 4 madhab itu mana yang lebih dekat dengan Rasulullah? Semuanya dekat semuanya. Karena apa? Karena sumber muara madhab 4 ini adalah merupakan yaitu dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita langsung memahami Al-Quran dan hadis mungkin tidak mampu untuk menguraikan makna daripada Al-Quran hadis tersebut. Maka dibutuhkan yaitu adanya para mujtahid yang merupakan mujtahid mutlak. Beliau 4 ini dinamakan mujtahid mutlak. Ini beliau kemudian dari Al-Quran dan hadis itulah kemudian menyaring, menggodok, dimunculkanlah yaitu suatu istimbat, yaitu suatu kaidah-kaidah umum di dalam madhab masing-masing. Madhab Imam Abu Hanifah punya yang dikenal dengan maslahat al-mursalah, sehingga ringan. Pokoknya maslahat pokoknya adalah berkaitan dengan kebaikan, kemaslahatan umum boleh. Nah, niku ya. Ini lebih banyak mudahnya yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Sehingga seperti halnya zakat kemudian lain-lainnya boleh semua. Karena apa? Memang yang dibutuhkan oleh fakir miskin adalah yaitu dibandingkan dengan makanan, misalkan dibandingkan dengan barang yang kita zakati, ini mereka lebih membutuhkan uang dan manfaatnya pun lebih luas gitu ya. Maka inilah mazhab daripada Imam Abu Hanifah. Kemudian setelah Imam Abu Hanifah yaitu muncul mazhab Imam Malik. Imam Malik ini agak tegas gitu ya, karena tadinya Imam Abu Hanifah longgar. Nah, Imam Malik ini agak lebih tegas daripada Imam Abu Hanifah. Beliau termasuk yang mengatakan diantaranya adalah ketika terkena najis ya harus dipotong, itu ya, termasuk diantaranya. Ini oleh Imam Malik. Ya walaupun pasti nanti setiap madhab ada yang longgar, pasti ada yang ketat juga pasti itu ya. Nah ini cuman dikenal agak ketat dalam madhab Imam Malik. Setelah itu kemudian muncul madhab Imam Syafi'i. Beliau ini Imam Syafi'i adalah mencoba melengah-lengahi antara madhab Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu, sehingga Imam Syafi'i ini lebih dikenal dengan madhab yang lebih toleran itu ya. Maka sesuai dengan orang NU, makanya di Indonesia ini madhabnya Imam Syafi'i karena memang lebih diterima, lebih mengena itu ya pada diri kita, masyarakat kita itu ya lebih cocok adalah madhab Imam Syafi'i. Walaupun misalkan ada yang mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, monggo silahkan, nggak ada larangan itu ya, nggak ada larangan.
Nah, setelahnya Imam Syafi'i kemudian muncul, yaitu muridnya Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dikenal dengan madhab zahirun nas. Kapan jari nas hadise bahwa Nabi itu menjelaskan tentang wudu, beliau mengatakan fardunya wudu bukan 6 tapi ada 11, karena memang hadisnya demikian. Nah ini ya, hadisnya Nabi itu mengatakan termasuk berkumur, ada itu ya, ya teman madu westan sahabat itu wajib semuanya menurut beliau itu ya. Pokoknya apa jari zahire nas ya, Al-Qur'annya begitu ya sudah.